Sekarang bagaimana kita membersihkan hati kita? Tapi tidak cukup kalau kita hanya membersihkan hati, tapi kalau jendelanya tidak kita tutup. Jendela hati itu ada dua, telinga sama mata. Gambarannya adalah sebuah kamar. Kamar itu kalau kita bersihkan seperti apapun, dengan cara apapun, jika jendela masih dibuka, maka setelah kita bersihkan, debu akan tetap masuk. Kita punya jendela menuju hati kita, yaitu mata kita sama telinga kita. Maka sambil kita membersihkan hati, tapi jangan lupa menjaga mata dan menjaga telinga. Kalau pergaulan kita masih liar, YouTube yang kita tonton pun adalah omongan orang-orang yang mengajak permusuhan. Yang kadang permusuhan kita nggak tanggung-tanggung, memusuhi ulama, memusuhi orang-orang besar, orang-orang soleh, menanamkan kebencian. Kalau kita mendengar, lihat, biarpun kita berusaha membersihkan hati dengan ilmu yang benar, tapi karena kuping kita tidak kita pasang filter, mata kita juga tidak, kalau melihat semua pandangan-pandangan yang menjadikan hati kotor, maka pada akhirnya hatinya pun ikut kotor. Baik, tolong jaga mata. Apa yang kita lihat di laptop, apa yang kita lihat di handphone kita, apa yang kita dengar, ketahuilah jangan mendengar segala sesuatu yang menjadi sebab kita bermusuhan atau kita benci kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian bagaimana kita membersihkan hati? Membersihkan hati agar kita menjadi musyahin, orang yang punya kedendaman. Kita harus merenung dulu dong, ngapain kita mendendam? Ingat, para kekasih Allah sudah sampai makom tinggi yang mereka berkata, aku itu sudah seperti merasa di surga biarpun belum masuk surga. Hatinya tentram dan damai. Sampai mereka itu bingung, gimana sih rasanya dendam itu? Allah, bagaimana rasanya dendam? Orang itu umat Nabi Muhammad kok aku dendamin, bagaimana ini? Dia jahat kepadaku, nggak benar. Bahkan dia punya target, ya kau boleh jahat kepadaku, yang kau lakukan adalah merugikanku, tapi engkau adalah umat Nabi Muhammad. Aku akan berjuangan engkau menjadi orang yang tobat dan menjadi lebih baik. Selalu begitu. Jadi nggak ada punya dendam setelah itu. Lihat, kalau sudah orang punya dendam, benci di dalam hati, ini benih seperti benih, akan berkembang kejahatannya. Kalau sudah orang nggak seneng dendam tadi itu, akhirnya mulai menggunjing, menfitnah, nggak puas dia, dendam dia, menggunjing, menfitnah. Gunjing menghabiskan pahala, fitnah buhtan juga menjadikan sebab hilang pahala. Maka bodohlah orang yang miara kesombongan, melihara benci, dengki di dalam hati. Maka malam ini ayo kita hilangkan benci. Tentunya untuk menghilangkan benci kita harus ngerasain dulu ada betul benci atau tidak. Kalau kita tidak mengerti ada benci di hati kita, maka membersihkannya pun juga tidak serius. Kalau di rumah kita tidak yakin ada sampah, maka nyapunya pun juga mungkin dipilih bagian-bagian tertentu. Tapi harus kita saat ini menyadari mana penyakit itu ada atau tidak. Kita lihat siapa orang yang ada di kiri kanan kita dulu. Siapa yang bermasalah dengan kita? Hari ini pikiran kita harus melayang pergi ke sana. Tetangga yang bikin masalah, saudara kita mungkin ada yang berebut waris di keluarganya. Mungkin di sana siapapun coba yang pernah menyakiti kita, yang bikin kita kesel, Anda rasakan. Ingat itu semuanya. Kemudian setelah itu akan kita balik. Biasanya kan begitu, kalau orang pengen diobati itu bagian yang sakit di mana-mana udah dioperasi. Disadari dulu, aku punya dendam dengan si fulan tuh. Nah, baru betul. Sekarang kita coba cara ngobatinya di tempat sakit ini. Jangan sampai kita punya bisul di lutut lalu kita obati adalah di jidat. Nggak bisa. Di tempatnya itulah yuk kita obati. Sekarang ayo kita lihat diri kita sendiri. Siapa yang punya masalah dengan kita? Kita harus jujur. Gak ada yang tahu, hanya Allah. Cuman di hati Anda kok hari ini. Malam ini hati Anda. Yang ustadz misalnya, Anda punya kedengkian dengan ustadz sana. Anda punya kedengki pada fulan. Dengki adalah buah daripada benci juga. Karena tidak ada cinta maka muncul dengki. Kalau ada cinta tidak mungkin mendengki. Jadi dengki dengan benci itu sudah satu paket.
Kalau Anda mencintai seseorang tidak akan mendengki. Bahkan kalau dia senang, Anda ikut senang kok. Anda senang, Anda mencintai seseorang, dia mendapatkan kekayaan, Anda ikut senang. Tapi karena Anda tidak senang kepada seseorang dan benci kepada seseorang, maka di saat dia mendapatkan kesuksesan, maka kita pun akan menjadi ngiri. Tidak enak kalau orang punya iri dan dengki serta dendam. Ayo kita cari siapa. Kenapa kok kita tidak marah melihat? Kenapa kok kita tidak senang melihat ustadz lain sukses misalnya? Berarti ini ustadz ada dengki. Oh, ada orang sukses, ustadz lain sukses, ada dengki di dalam hatiku. Kenapa ada orang berdagang sukses kok aku tidak suka? Ada dengki di dalam hati. Kenapa aku melihat orang ini kok tidak nyaman? Ada benci di dalam hati. Sebabnya apa biasanya? Oh, dia pinjam uang tidak kembali-kembali. Dia memfitnah aku dan seterusnya. Yang jelas ini harus kita sadari dulu bahwasanya ada penyakit. Ada penyakit di hati kita. Kalau kita belum bisa meraba-raba yang itu, ya gimana kita akan punya berobat? Pastikan siapa yang paling bikin kesel. Umat Nabi Muhammad yang mana yang bikin kesel kepada kita? Wah, sebesar apapun dia. Tidak mau terima kasih, tidak tahu terima kasih. Sudah aku tolong tapi malah begitu. Oke. Berarti ini aku merasa ada dendam di dalam hatiku. Maka malam ini harus kita selesaikan. Dan sudah sering kami sampaikan. Tapi tidak ada masalahnya mengulang ilmu, itu sudah penting, namanya murajaah. Kadang kita lupa bersama berjalannya waktu. Ada cara yang paling dahsyat, adalah memberi kebaikan kepada orang yang bikin kesel kepada kita. Lihat, kalau Nabi mengatakan tahadu tahabu, memberi hadiah itu menumbuhkan cinta. Seolah-olah kan rumusnya begini ya, kalau kita diberi oleh seseorang lalu kita menjadi cinta kepada dia, seolah-olah rumusnya akan begitu. Padahal tahadu ini adalah saling memberi. Jadi justru kalau Anda lagi marah kepada seseorang, lalu Anda memberikan kebaikan, ada orang bikin kesel kepada Anda, oh kurang ajar sekali orang ini, kemudian Anda balas dengan kebaikan, Anda beri kebaikan kepada orang tersebut, Anda beri, bukan sekedar dia menjadi berubah mencintai Anda, tapi hati Anda mulai luluh, akan berkurang dendam, memberi kebaikan. Loh, ini berat sekali. Mungkin orang kan berhujah, kurang enak aja, udah kurang ajar, ngapain aku kasih, ngapain aku bantu, ngapain aku tolong. Nah, kalau dia mempertahankan rasa itu, dia terus akan tersiksa. Harus kita lawan. Namanya berjuang harus seperti itu. Ini kita ingin sukses, gak ada enak-enakan. Untuk menjadi sukses, untuk menjadi orang punya pangkat tinggi mulia di hadapan Allah, harus ada perjuangan. Memberi kebaikan, biasa memberikan kebaikan. Paling tidak jangan membalas dengan ketidakbaikan. Suatu ketika ada orang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada orang diperlakukan dengan baik lalu dia membalas dengan kebaikan. Dijawab, ya wajar dong. Orang berbuat baik kok tidak dibalas dengan kebaikan. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Tidak ada kebaikan kecuali dibalas kebaikan. Orang berbuat baik, orang diberi kebaikan lalu membalas kebaikan, itu wajar. Lalu ada lagi, ya Rasulullah, bagaimana kalau ada orang berbuat jahat kepadaku lalu aku balas dengan kejahatan? Nabi menjawab, kalau engkau membalas dengan kejahatan, kamu sama seperti dia. Lalu yang istimewa bagaimana? Ini jawab Nabi. Yang istimewa adalah jika ada orang berbuat jahat kepadamu, mendolimimu, kau balas dengan kebaikan. Itu baru istimewa. Lah, memberi kebaikan ini kan gak gampang. Tapi kita harus malam ini belajar. Harus kita paksakan berbuat baik. Kalaupun kita belum bisa memberikan kebaikan dalam bentuk materi, hadiah atau apapun, akan tapi malam ini kita bisa memberikan kebaikan untuknya. Apa itu? Dengan mendoakan, gempur dengan doa-doa kebaikan, dan juga membiasakan dengan doa baik ini adalah untuk menghindari caci maki. Hari ini kita habis hidup kita untuk caci maki, kebiasaan caci maki dan mengolok.
Kalau sudah nggak cocok sama orang mencaci, mengolok, nggak ada perlunya. Caci maki harus kita tinggalkan. Bagaimana kalau caci maki itu kita ganti dengan doa? Kadang kita marah dengan kebijakan pemerintah misalnya, presiden, gubernur, wali kota dan sebagainya, atau siapapun. Kebijakan yang tidak benar, maka tidak perlu kita rubah jadi caci maki. Bagaimana kalau kita rubah dengan panjatan doa? Seperti Imam Hasan Basri berkata, Imam Hasan Basri, beliau adalah orang yang sudah sukses dalam membersihkan hati dan mendidik umat untuk bersihkan hati. Imam Hasan Basri berkata, demi Allah, kalau seandainya ada berita dari malaikat, maksudnya kalau seandainya aku diberitahu bahwa aku akan diberi doa yang dikabul oleh Allah, maka doa itu akan aku gunakan untuk mendoakan pemimpin, semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Loh, kalau mendapatkan hidayah kan enak, kalau mendapatkan bimbingan enak. Termasuk kalau ada orang berbuat salah kepada kita, kita suruh pilih, ngomong langsung mati atau dia mendapatkan hidayah. Maka lihat, paling enak adalah kita mendoakan agar dia mendapatkan hidayah, bukan pengen mati, bukan kita hancurkan. Enggak. Hari ini kita perlu belajar lembut hati. Di hari yang biasa kita dengan permusuhan, dengan keributan, ayo malam ini kita bersih hati dengan cara mendoakan orang-orang yang bermasalah dengan kita. Tentunya PR-nya setelah ini adalah untuk malam nisfu Sya'ban ini. Nanti masih ada sisa waktu. Anda bayangkan wajah mereka-mereka yang kurang ajar kepada Anda, wajah-wajah mereka yang suka zalim kepada Anda gempur dengan panjatan doa.